Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan kisah Raja Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 809, di Tus, Khurasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya, Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Jurasyiyah dijuluki Haizuran berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia, Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid al-Barmak. Era pemerintahan Harun, yang dilanjutkan oleh Muhammad al-Amin kemudian Mamun ar-Rasyid, dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahannya dia mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat. Membangun kota Baghdad yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Membangun tempat-tempat peribadatan. Membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Mendirikan Baitul Hikmah, sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Membangun Majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Pada masanya ia memiliki seorang kadi, penasihat kerajaan, yang sangat cerdas yang dikenal dengan nama Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menantang Abu Nawas dengan hal yang aneh kepada Abu Nawas. Bahkan di salah satu cerita rakyat ia pernah disuruh memindahkan istananya. Kekhalifahan Abbasiyah setelah Al-Hadi meninggal pada tahun 786, naiklah saudaranya, Harun al-Rasyid. Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid inilah, Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, baik kekayaan negeri, wilayah administratif pemerintahan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan hidup makmur karena mereka mendapat pendanaan dari khalifah. Penduduk kota Baghdad menjadi ramai, karena perdagangan yang makmur. Beliau tidak memerangi keturunan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya. Keturunan Ali yang hidup di Baghdad tidak lagi diintip dan dicurigai. Hanya seorang saja yang diperangi oleh beliau, yaitu Yahya ibnu Abdullah yang melarikan diri pada zaman Al-Hadi dan mendirikan kekuasaan di negeri Dailam. Setelah jelas bahwa pasukan Yahya akan menjadi besar, beliau mengirimkan tentara di bawah Panglima Fadal ibnu Yahya ibnu Khalid al-Barmaki untuk berangkat ke sana. Karena Yahya merasa dirinya akan terdesak, dia memohon perdamaian. Permohonan itu dikabulkan. Dailam akhirnya bergabung dalam kekuasaan Baghdad. Sementara itu, saudara Yahya yang bernama Idris terus melanjutkan pelarian ke Mesir. Dari Mesir, diteruskannya perjalanan ke Maghrib, Afrika Utara. Di sana, dia mendirikan Daulah Alawiyin, Adarisah. Harun al-Rasyid berulang kali mengerahkan pasukannya menyerang negeri Romawi. Mereka banyak mendapat kemenangan. Banyak negeri Romawi yang membayar jizyah dan mengakui kekuasaan Abbasiyah. Karel Agung pun mengirimkan utusannya ke Baghdad untuk mendekati Harun al-Rasyid. Karel Agung mengetahui bahwa Harun al-Rasyid memiliki musuh besar, yaitu Raja Cordova, Bani Umayyah di Andalusia. Karena hendak membangga diri di hadapan musuhnya, yakni Raja Nakfur, Raja Konstantinopel, Roma Timur, bahwa ia telah sanggup menarik hati Raja Baghdad.
Harun al-Rasyid meninggal dalam perjalanan memimpin angkatan di negeri Tus, pada tahun 809. Harun al-Rasyid memiliki dua orang putra, yaitu Al-Amin dan Al-Mamun. Kekuasaan Abbasiyah diberikan kepada dua orang itu secara berganti-gantian. Hingga akhirnya, Al-Amin tidak mau memberikan giliran memerintah kepada Al-Mamun. Ia hanya mau memberikan giliran memerintah ke anaknya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Mamun menyatakan perang terhadap Al-Amin. Al-Amin kalah dalam peperangan dan dibunuh tentara Al-Mamun yang datang menyerang kota Baghdad di bawah pimpinan Panglima Taher ibnu Husin pada tahun 813. Al-Amin hanya memerintah selama 4 tahun. Silsilah kerajaan Abbas pendiri Bani Abbasiyah sampai Raja Harun ar-Rasyid. Ibnu Abbas, Ali, Muhammad, Ibrahim, Raja pertama, As-Saffah pada tahun 750 sampai 754, Raja kedua. Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775, Musa. Raja ketiga, Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785, Raja keempat. Al-Hadi pada tahun 785 sampai 786, Raja kelima. Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kisah Raja Harun ar-Rasyid. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.